Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Warga negara asing tewas terseret banjir di Canggu, Badung. Banjir rendam kawasan Legian Kute, puluhan wisatawan terjebak di hotel. Jelang Natal dan Tahun Baru, Polri tingkatkan keamanan bagi wisatawan. Beberapa hari terakhir, cuaca ekstrim mulai meningkat dan memburuk. Hal ini berpotensi memicu berbagai bencana. Saat ini akibat cuaca ekstrim, beberapa wilayah Bangli, khususnya wilayah Kintamani, terjadi bencana tanah longsor. Kawasan Kintamani ini memang berbukit, sehingga berpotensi terjadinya tanah longsor sangat tinggi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan Pemadam Kebakaran Bangli memastikan seluruh personil sudah siaga 24 jam untuk membantu warga yang tertimpa musibah. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD dan Damkar Bangli, Iwayan Wardana mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan berhati-hati ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk melakukan mitigasi, saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan selalu mengupdate informasi BMKG di channel-channelnya, baik di YouTube, mulai dari mungkin dari WA Group yang sudah kami informasi terkait dengan perakhiran cuaca yang setiap hari kita update untuk bisa diketahui di masyarakat. Masyarakat tetap waspada dengan cuaca yang barangkali akan berlangsung sampai bulan Februari. Masyarakat juga diimbau siap siaga menghadapi bencana untuk meminimalisir korban yang jatuh. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Jajaran DPRD Jemberana menyidak kawasan Taman Nasional Bali Barat TNBB setelah menerima informasi pendirian bangunan tanpa izin. Tim DPRD Jemberana bersama OPD terkait langsung bergerak ke lokasi yang diduga banyak berdiri bangunan bermasalah. Dan benar, rombongan mendapati beberapa bangunan yang telah berdiri di tengah kawasan hutan. Salah satunya bangunan gapura yang belum memiliki izin persetujuan bangunan gedung atau PBG. Ketua DPRD Jemberana Nimade Sri Sutarmi memerintahkan Satpol PP untuk menyegel proyek pembangunan gapura tersebut. Kami mengecek surat-surat administrasi tadi memang di tahun 2018 dari Kadis Pariwisata Budaya sudah memberikan persyaratan untuk segera merekomendasikan untuk mengusulkan mengurus izin, salah satunya adalah izin PBG. Cuman sampai sekarang izin PBG itu belum diurus oleh perusahaan dan kenyataannya sudah mulai ada pembangunan. Karena itu wajib bagi kami untuk menertibkan perda yang sudah kita miliki terkait dengan PBG. Karena itu kami melihat ada pelanggaran di sini, jadi kami perintahkan kepada Kasatpol PP untuk memberikan peringatan dulu, memasang lane bahwa sementara PBG itu belum diurus, tidak boleh lagi melakukan pembangunan dalam bentuk fisik. Langkah DPRD bertujuan untuk mencegah pemanfaatan lahan tanpa izin di kawasan yang memiliki fungsi konservasi. Kawasan Taman Nasional Bali Barat sendiri memiliki luas hingga 19.000 hektar, sehingga perlu pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. SMP Negeri Tejakula di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Buleleng, kini menghadapi krisis ruang kelas di tengah meningkatnya jumlah siswa. Sejak berdiri, sekolah ini hanya memiliki 3 ruang kelas aktif.
Kondisi ini memaksa pengelola sekolah menerapkan sistem belajar bergilir dan harus meminjam ruang di sekolah terdekat. Tambahan 2 ruang kelas baru dibangun melalui dana alokasi khusus senilai lebih dari 600 juta rupiah. Meskipun membantu, kebutuhan ruang belajar masih jauh dari mencukupi, karena dari total 326 siswa, jumlah ruang kelas yang tersedia masih belum ideal. Selain keterbatasan ruang kelas, sekolah juga belum memiliki ruang guru dan laboratorium. Dengan beroperasinya 2 ruang kelas baru, sekolah tak perlu lagi meminjam ruangan di SD Negeri 3 Les. Namun sistem shift tetap berlaku karena ruang yang tersedia belum mencukupi. Karena hanya memiliki ruang kelas 3, sehingga proses pembelajarannya berlangsung double shift. Ada pagi, ada sore. Nah, walaupun double shift, sekolah kami masih kekurangan kelas karena ada 11 rombel, sedangkan sekolah baru punya 3 ruang kelas. Sehingga untuk mengantisipasi keadaan seperti itu, maka kami meminjam ruang kelas lagi 4 di SD Negeri 3 Les. Bupati Buleleng Inyoman Sucitra mengaku kaget dengan keterbatasan fasilitas di SMP Negeri 6 Tejakula. Ia berjanji akan membangun 4 ruang kelas baru dan fasilitas pendukung lainnya. Anak-anak ini potensinya luar biasa. Di bidang kesenian ada tukang gupak, tukang suling, tukang kendang, ugal itu. Jadi ini yang nanti kita lengkapi. Karena dengan potensi anak-anak yang sekarang 300 lebih ya, dan setiap tahun akan meningkat. Ini yang diantisipasi sehingga nanti dengan penambahan ruang kelas baru paling tidak kelas 2-3 itu yang perlu memerlukan perhatian lebih khusus itu semuanya di kelasnya pagi. Mungkin nanti ada beberapa yang di kelas 7 itu yang mungkin shift ke siang. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga menyiapkan rencana pembangunan toilet dan wantilan untuk mendukung kreativitas siswa. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng.